dipindah kelas. Tetap kuliah. Walau gak di kelas. Ini benar-benar gak di kelas, Bin. Benar-benar gak di kelas. Ini Karena gimana, kita Bin? ada di gedung Pasca Sarjana. Gedung Pasca Sarjana. Betul. UNED. Kali ini kita ditemani oleh seorang teman kita. Sosok seorang teman kita. Iya, karena kita kalau berdua terus bosan. Sama satu lagi, kita bingung nyari materi lagi, Bin. Bingung nyari materi lagi. Kita kedatangan tamu spesial tetangga kita. Betul. Tetangga kita. Betul. Tetangga depan sekre kita, Iya. yaitu adalah the most wanted people, Yang paling dicari. yang paling kontroversial, yang paling klarifikasi. Siapa itu, Bil? Adalah Dava Ditra. Halo. Halo, apa kabar? Ya, baik. Aku stek loh. Udah, gimana? Memang HTN gak ada podcast jadi belum terbiasa ya? Ya, sorry. Jangan-jangan kamu yang klarifikasi ntar lagi. Oh. Hey. Jadi, bagaimana Ditra kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi sebelum itu belum kenalan dulu, Bil. Iya. Oh, silahkan Ditra. Kalau kita udah kenal, Nah, silahkan dari mana, divisi apa? Ditra memperkenalkan diri ke Sobat Tipsen. Coba tipsen. Oke. Semua riwayat hidup Anda. Jangan dong. Oh ya, enggak. Maksudnya dari mana, organisasi apa, terus ada di bidang apa gitu. Oke. Halo Sobat Tipsen, perkenalkan aku Dava Aditra dari IMA HTN ya, atau biasa disebut Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Jadi aku sebagai Menteri Humas gitu. Oh, menteri ya. Menteri. Sangat tata negara sekali. Sangat tata negara sekali. Menteri. Menteri. L Humas. Jadi untuk kesempatan kali ini kita memberi kesempatan Untuk- bintang tamu untuk tamu membawa materi dan beritanya sendiri. Iya, benar. Jadi dari Ditra sendiri Mau- akan mau- membawakan apa hari ini? Materi apa ya? Oke, Podcast kita. jadi dikarenakan pada saat ini merupakan musim-musim pilkada, Pemilihan Iya. kepala daerah. pemilihan kepala daerah baik provinsi dan juga kabupaten kota. Jadi yang sangat urgent ini merupakan bagaimana cara mereka untuk mempromosikan visi misi ataupun terkait dengan program-program mereka. Promosi, berarti kampanye. Betul sekali, Mas. Gitu. Menarik. Cukup menarik tema kali ini. Silakan. Apalagi Apa di sih musim kalau ini. kampanye kayaknya terlalu general deh. Ya. Apa yang ingin disampaikan lebih mengerucut atau kayak Oke. Kali ini aku mau membahas mengenai alat peraga kampanye. Alat alat peraga kampanye. Alat Dari Mas Tito dan juga Mas Nabil sendiri, apa udah tahu apa itu alat peraga kampanye? tentunya belum dong karena Belum dong. kita dari kekhususan pidana yang kita tahu alat-alat melakukan tindak pidana begitu, misalnya pistol atau sesuatu hal yang bisa menjadi alat bukti atau barang Iya. bukti begitu. Kalau alat peraga kampanye kita kurang mengetahui begitu. Coba Kalau dari keseluruhan anak-anak IMA HTN itu gimana sih? Jadi aku mau menjelasin menurut peraturan yang ada aja ya. Oh, iya. Oke. Jadi berdasarkan pasal 1 angka 28 peraturan KPU nomor 28 tahun 2018, alat peraga kampanye atau yang biasa disingkat APK ini adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Jadi intinya alat peraga kampanye itu adalah media untuk bagaimana membuat orang supaya ikut memilih paslon tersebut. Tadi dijelasin alat bentuk lainnya. Ya. Itu berarti beragam bentuknya. Beragam. Jadi alat peraga kampanye ini ada berbagai macam media, baik ada media fisik, ada media sosial, ada media online, stiker dan produk-produk lainnya. Itu ada biasanya ada baliho, spanduk, billboard atau videotron, umbul-umbul, juga ada yang saat ini mungkin ada media sosial. Oh, Gantungan kunci, Gantungan Bisa, buku SD, bisa, sabun, bisa. sabun. sabun. Mungkin ya. Apa sabun? Mungkin ada beberapa paslon yang menggunakan misalnya sabun gitu karena sabun kan kebutuhan pokok untuk mandi, untuk Enggak, bersih-bersih. nih yang aku lebih penasaran nih
promosinya gimana? Masa Jadi- pilih kami dengan Pecinta kebersihan. pecinta Iya, kebersihan. Masa di sabunnya ada gambarnya paslonnya itu? Iya. Pas mau mandi. Oh, kok hilang wajahnya? Oh ya kan udah nempel semua. Ada di sininya. Eh. Langsung emang dari sabun itu mungkin bisa membuat ketertarikan memilih satu paslon. Jadi kalau habis mandi itu bau cuma pasti milih. Iya. Jadi ketahuan. Ketahuan. Habis mandi, pendukung kosong. Oke. Oh, iya. Kosong berapa? Kosong. Oke. Gitu. Tapi kalau sabun dari 03. Oke. Oh, iya. Jadi kita mungkin boleh lanjut Mas Indra, apa lagi ketentuan-ketentuan yang Oke, jadi mengenai alat peraga kampanye ini juga mengatur bagaimana ukuran-ukuran yang harus ditaati. Ini ukuran dalam Pemasangan bentuk baliho fisik. dan lain-lain. Oh, baliho berarti ya. Ya. Oke. Jadi di dalam PKPU nomor 33 tahun 2018 pada pasal 32 ayat 3 ini menjelaskan mengenai ukuran-ukuran, yaitu baliho paling besar ukuran 4 meter kali 7 meter, kemudian billboard atau videotron paling besar ukuran 4 meter kali 8 meter, kemudian ada spanduk paling besar ukuran 1,5 meter kali 7 meter, dan umbul-umbul paling besar ukuran 1,15 meter kali 5 meter. Kalau buat umbul-umbul 25 meter itu boleh apa enggak? Itu apa? Ada sanksinya atau enggak? tidak? Oke, terkait hal-hal yang sudah diatur ini sebenarnya ada beberapa sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata gitu. Tapi kalau sampai 25 meter itu boleh enggak? Enggak, masalahnya siapa yang mau membawa itu? Ya. Iya benar. Yang membawa itu. Jadi banner 50 meter. Itu mau kampanye apa Guinness Book of Record gitu. Pakai giant flag itu boleh berarti. Berarti kan ketentuannya harus Ya. boleh lebih. Betul. Asal sesuai dengan ketentuan. Betul. Kayak gitu. Jadi tadi udah bahas sanksi, udah bahas. Tapi kalau yang Mas Ditra sampaikan itu kan alat peraga kampanye yang kok apa ya? Kuno. Meskipun ada videotron tadi, Oh, iya. tapi yang lainnya kan kuno kayak baliho, kayak Itu udah mulai dulu gak sih pemilu Iya. tahun-tahun sebelumnya selalu aja pakai baliho. tapi untuk yang di media sosial apakah ada yang ngatur? iya. Untuk terkait yang di media sosial ini juga sebenarnya udah diatur di dalam PKPU juga, yaitu ada di nomor 15 tahun 2023 kalau nggak salah. Oh ya betul, tentang kampanye pemilihan umum. Jadi Oh, udah diatur udah juga. diatur juga. Jadi nggak boleh unsur sara, Nggak boleh ya, nggak boleh unsur porno. nggak boleh dong. Murno. Lah, kan itu larangan, nggak boleh kampanye ada unsur pornonya. Iya sih, tapi paslon mana yang mau mempromosi? Ada. Ada. Mungkin, Radialdo. tapi kan itu paslon fiktif. Fiktif betul. Ada juga yang nguri. Dan Eh. tapi Saya suka kok. tapi selain itu Mas Citra, apa sih yang mau Mas Citra sampaikan lagi tentang alat peraga kampanye? Jadi yang akan saya sampaikan lagi mengenai lokasi-lokasi yang sebenarnya udah diatur di dalam UU nomor 7 tahun 2017 itu. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu terdapat di pasal 298 ayat 2 itu mengatur mengenai pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam pasal ini menjelaskan kalau di dalam undang-undang ini memberikan hak otonomi khusus kepada daerah-daerah seperti provinsi dan terlebihnya kabupaten atau kota untuk mengatur bagaimana lokasi yang tepat mengenai alat peraga kampanye itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi setiap kota itu ada kayak peraturan sendiri. Betul. Kalau mau masang baliho itu di sini, nggak boleh di sini. Tapi untuk bisa dicermati bahwa tadi Ditra menyampaikan bahwa etika kan pertama. Etika. Jadi tidak boleh di tempat ibadah, Oh, tempat ibadah di masjid. masjid, gereja, Gereja. pura, kelenteng. Nggak Nggak boleh ada masa sholat menghadap paslon. Misalnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Tapi boleh. pernah lihat? Enggak. Enggak ya. Terus misalnya Siloam, di Siloam. Oh, di Siloam. Di rumah sakit, Di rumah sakit. di haji atau Di di haji. mana.
Saya mau Tiba- berobat kok tiba-tiba ada, mau sakit kan, tiba-tiba kehalangan kalangan beliau. baliho kan nggak boleh juga Nggak melanggar boleh. etika begitu, karena orang mau sembuh malah sakit lagi karena dengerin janji-janji kan ya kayak gitu. Jadi dari Mas Ditra sendiri tentunya sudah membahas sedemikian panjang. Jadi Mas Ditra, apakah Mas Ditra sudah membawa berita kali Tentu ini? dong, dengan adanya apa namanya nama podcastnya Pindah kelas. Pindah Pindah Kelas, saya kan Sudah diundang pendengar nggak khusus tahu? dan penonton setia. Enggak wak. Penonton setia Serius tidak dong. tahu namanya. Aduh, apa? Lupa. Eh, Tentu saya sudah memberikan berita-berita yang fresh fresh dong. dan lucu. Belum tentu. Belum tentu. Lucu. Jadi mungkin kita bisa langsung sikat Sikat. ke berita. Lanjut ke berita Mas Ditra mau nyampein berapa berita? Oke, kali ini aku mau nyiapin beberapa berita sih. Beberapa. Beberapa. Apa? Berita yang pertama apa? Berita yang pertama dong. Apa itu? Oke, langsung Beritanya. ke berita yang Langsung pertama ke ya. beritanya. Langsung aja kita dengar. Di sini alat peraga kampanye sebabkan kecelakaan sepeda motor di Jaksel. Lanjutkan. Baca beritanya dulu Mas Ditra. Oke. Jadi di sini langsung ada tanda petik jatuh mengenai motor kemudian terseret. Kayaknya dari apa laman apa itu? Dari laman apa? Harus Antara Kantor Berita Indonesia. Oh, jadi terpercayalah ya, termasuk portal berita yang terpercaya begitu. Coba Oke, dijelasin aku dulu. mau bacain dikit ya. Oke. Jadi Jakarta Antara, alat peraga kampanye yang terjatuh menyebabkan kecelakaan sebuah sepeda motor di sekitar jembatan Layang Kuningan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pengakuan korban ada beberapa partai yang terpasang di sepanjang flyover. itu. Beberapa? Berarti gak cuma satu. Ya, banyak. jadi ada beberapa partai. Itu jatuh mengenai motor, kemudian terseret dan tersangkut sehingga menyebabkan motor dan korban terjatuh. Gitu. Jadi kronologinya seperti itu. David menyebutkan peristiwa itu setidaknya menyebabkan dua orang korban yakni suami istri atas nama M. Salim umur 68 dan Koon. baca sendiri. Jadi ini itu kapan jamnya itu? Gak ada keterangannya. Pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Oh, pas pagi-pagi itu. Iya. Siapa ngira kan enak keluar sama suami istri, mau belanja lalala. Tiba-tiba ada baliho jatuh. Ya. keadaan kasihan juga. Iya, keadaan kasihan Beliau juga. usianya sudah Udah sepuh lah sepuh begitu. lah. 68 dan 61 loh. Iya. Dan terjatuh. Ini partainya ini siapa ini? Ini kita harus cari tahu sih Partai. partainya partai apa gitu. Kalau kayak gini nih kan bingung kita mau menyalahkan siapa. Betul. Kan bisa aja yang masang itu kurang seret, maksudnya langsung jatuh, bukan salah partainya. Iya betul. Jadi menurut Mas Tito dan Mas Nabil mungkin apakah masih efektif atau enggak dari penggunaan media fisik seperti ini? Tidak efektif sama sekali. Tadi kan udah dijelasin kan kamu pas pemasangan baliho itu ada unsur etika, estetika sama Keindahan. keindahan dan lain. Yang pasti juga keamanan. Pasti Itu harusnya tercantum itu. Pastinya kan pas mau nempel kan harus lihat tempatnya dulu, apakah kalau jatuh Apa nggak berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau berpotensi bahkan sebenarnya yang di pinggir jalan tuh yang bambu-bambu itu kalau itu bambunya nggak kuat kan ada orang jalan atau anak kecil dar gagar otak. gagal otak. Kalau gitu kan nyalain siapa kan? Iya, kita nggak bisa menyalahkan paslonnya juga. Ya. Kita hanya bisa mengutuk keadaan. Itu kan juga ada faktor alam juga. Ya. Jadi regulasinya harusnya diperketat bagaimana mengenai lokasi-lokasi Enggak untuk juga dong. penempatan. Memang seharusnya Apa tidak adanya. pakai seperti itu ya. Harusnya Kita memang monarki saja. itu Wih. langsung Oke. Gimana? cukup lucu. Cukup lucu. menarik. Rating kita rating 9/11. 8 lah, 8/10 lah kalau aku. Anda menertawai penderitaan orang lain? Enggak, maksudnya- kita menertawakan bahwa berita ini lucu begitu. Maksudnya lucu aja kok bisa nempel baliho di sana. Iya, kenapa? Bagaimana sih pola berpikirnya begitu? Menyedihkan. Betul. Lanjut ke berita yang selanjutnya, Oke. Mas Citra. Oh, ada lagi. Di berita kedua,
Apa itu? Dari mana itu? Dari mana? Nah, sudah tidak melihat berita Dari ini supaya Detik lucu. News. Dari Detik News. Berarti beritanya lumayan Terpercaya. bukan Detik lumayan News, terpercaya. Yuk. Diminta joget saat kampanye, Prabowo minta izin ke Kiai. Jadi Bapak Prabowo Subianto ini presiden terpilih Ya, diminta untuk berjoget, Oh enggak. calon presiden. presiden Nah, terpilih. itu mau izin joget ke. Dia izin joget ke kiai begitu. Ya. Jadi pas kampanye di kota-kota itu sama Ini. kiainya juga. Coba Saya dibawain baru dulu. tahu juga ya beritanya. Coba dibaca Ayo dulu kita beritanya baca supaya bareng-bareng. kita tidak salah kaprah Iya. begitu. Sidoarjo, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan rangkaian kampanye akbar di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut ada momen rakyat meminta Prabowo untuk berjoget namun izin terlebih dahulu kepada para kiai. Pantauan Detikcom Jumat 9 Februari 2024, mulanya Prabowo menyampaikan orasi politiknya di hadapan para pendukungnya saat hendak menutup orasi. Prabowo diminta joget, namun saat itu Prabowo meminta izin terlebih dahulu pada para kiai yang turut hadir dalam acara tersebut. Apa? Joget? Harus minta izin para kiai. Rakyat minta saya joget, diizinkan nggak Pak para kiai? Boleh? Gitu. Oh. Begitu tutur Prabowo. Oh, etika lah, minta izin dulu. Benar sebenarnya karena pertama menyampaikan orasi politik. Ini sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pak Prabowo-nya tidak salah. Ini yang minta Pak Prabowo joget. Pendukungnya. Pendukungnya. Anda menyalahkan pendukung Prabowo. Enggak, Ya, maksudnya maksudnya kan- tidak tahu kondisi yang seharusnya kalau lagi orasi politik bersama para kiai Kan kan harusnya kalau orasi kan nyampain kinerjanya, visi misinya. Visi misi. Kalau terpilih mau apa, programnya apa kan bukan berjoget-joget. Iya, ini kan. Seharusnya Enggak. seperti itu kan. Iya. Ya, tapi memang mungkin pendukungnya tidak tahu, pendukungnya kan have fun gitu kan. Mungkin Joget sekarang. Joget sekarang. enggak maksudnya maksudnya joget oke. Jadi Enggak, bahkan sebelum mau joget itu soundman-nya tuh udah siap. oh. Ya, apa? Oh, oke guys, gitu Oke, kan. guys. Jadi mungkin kita nggak tahu karena kebanyakan memilih Gen Z nggak tahu sebenarnya usia Pak Prabowo berapa sih? Iya, masa kan Siapa yang kalau nggak mau salah umurnya udah 70-an. Iya, Kan harusnya tahu orang udah umur usia senja, Nggak, nggak usah banyak gerak, Mas suruh joget. malah suruh terlalu banyak bergerak gitu. jadi sebenarnya oke saja, Oke aja. meminta izin karena memang etika di sana Etika. kan. Dan itu terbukti. Siapa tahu kiainya juga, ayo joget. Oh, bahkan habis Kiai. izin itu langsung ikut joget juga. Iya, siapa tahu kiainya juga mau Nggak tahu. berjoget, siapa tahu. Tapi apa yang dilakukan ini efektif. Efek- Artinya terpilih. Iya, memang have fun, Have fun. pembawaannya sangat lucu. Lucu. Jadi mungkin untuk podcast kali ini Mas Ditra ya. Untuk podcast kali ini tuh kayaknya jangan lama-lama kayaknya ya. Iya. Jangan lama-lama karena kita lihat berita yang dibawa Mas Ditra itu memang lucu. Memang lucu. Tapi tidak lucu kalau kita Ketangkep. atau klarifikasi begitu ya. Iya. Mungkin cukup sekian dari kita. Iya, cukup sekian. Cukup sekian dari kita. Sekian. Cukup sekian. Cukup sekian Mungkin dari podcast kali ini cukup discukupkan. Ya. Saya Nabil pamit. Saya Tito pulang. Saya dapat dikran. Oke, Tetap pantengin IG-nya Jalisa untuk podcast yang lebih. Oke, guys. Oke, guys. Podcast pulang, guys. Coba dipindah kelas. Tetap kuliah. Walau oke, guys. Oke, guys.